Selamat datang Pak Inu. Pak Ibnu. Iya Pak, Sehat Pak Ibnu? Alhamdulillah sehat. Oh, selamat datang Ibu Diandra. Selamat pagi. Selamat siang.
Kalau pakai HP harus download dulu ya? Harus download feedback. Gimana nih teman-teman? Mau dimulai jam berapa? Ya itu suaranya. Mau dimulai, Bu? Pak? Dimulai aja nggak apa-apa Pak, sambil nunggu yang lain. Lumayan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah datang di room meeting kali ini. Terima kasih juga Pak Ibnu yang telah menyempatkan hadir untuk join bersama kami. Kenalkan, nama saya Dik Sabta Pribadi. Saya di sini selaku host. Narasumber kami ada Ibu Suryani. Halo Ibu. Bu Ani udah siap? Halo Pak Dika. Oke Ibu. Dan kita juga lupa Insya Allah. narasumber kami dengan diambil tema online sharing meningkatkan daya tubuh untuk melawan virus, Ibu Yuda Krisnawati. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Dika. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu Yuda. Untuk mengawali hari ini, di siang yang sangat mendukung ini, mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya selaku host menyerahkan acara ini moderator Ibu Ani Suryani. Waktu dan tempat saya Bu Ani. Baik, terima kasih. Silakan Bu. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas Bu. Suaranya jelas Pak? Jelas lah. Kalau saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan bersama-sama online sharing tentang meningkatkan daya bersama narasumber kita Ibu Krisnawati. Sebelumnya setelah kita mengenal terlebih dahulu biodata dari Bu Yuda ya. Narasumber kita pada hari ini ada Ibu tanggal 4 April tahun 1983. Menghabiskan masa pendidikan di Purworejo dan kuliah di Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Bu Yuda adalah ibu dari seorang putri dan satu orang putra. Saat ini beliau mengabdi di SMKN Negeri 1 2008. Salah satu adalah menjadi terbaik satu pendidikan keprofesian tahun 2000. Nah, demikian Bu Yuda. Baiklah Bapak Ibu semua, kita mulai saja sharing hari ini. Ibu Yuda. Ya Bu Ani. Halo Bu Yuda. Halo Bu Apakah Ani. sudah siap untuk sharingnya? Insya Allah saya sharing konten dulu ya. Suara saya kedengeran nggak Bu? Dengeran jelas Bu. Ya. Kalau suara saya gimana? Kalau suara saya gimana Bu? Iya jelas. Baik Bu Yuda, saya silakan. Oh iya, silakan Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat dan rekan-rekan di rumah semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat pagi untuk semuanya.
Di sini bersama saya, Yuda Kusnawati, dengan yang bertugas di SMK Negeri 1 Setu, tempat di Gria Bekasi Permai, Desa Telajung, Cikarang Barat. Nah, sekian perkenalan dari saya ya. Selamat semangat pagi Bapak Ibu guru semua dan rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Senang rasanya pada hari ini kita bisa bertemu dalam online sharing ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu mengenai apa yang terjadi di kita dan lingkungan kita. Sebenarnya sih awalnya tema ini diambil dari pengalaman pribadi dan kejadian yang kita alami saat sekarang ini. Ibaratnya kita sedang mengalami wabah, kalau orang Jawa bilang pagebluk ya, pagebluk gitu. Wabah yang benar-benar sangat mendunia, makanya disebut pandemi. Wabah ini benar-benar sangat mengubah keseharian kita, mengubah pola kerja kita, mengubah pola hidup kita, tapi banyak juga manfaat yang bisa kita ambil. Antara lain adalah kita lebih dekat dengan keluarga kita bisa membersamai mereka dalam kesehariannya. Kita jadi tahu anak kita belajar apa, kita jadi harus berpikir bagaimana caranya menyajikan makanan yang sehat, bagaimana caranya membersihkan lingkungan rumah kita, bagaimana caranya membiasakan anak-anak kita untuk hidup sehat. Nah, itulah yang kita ilhami, yang dapat kita ambil manfaatnya dari kejadian yang kita alami. Nah, wabah yang kita alami sekarang ini COVID-19 ya, ternyata belum ada vaksinnya sama sekali. Kalau yang dulu SARS atau MERS itu mungkin udah ada ya, tapi ternyata vaksin untuk COVID-19 ini belum ada. Sementara untuk mengukur imun sehat atau kekebalan tubuh itu nggak gampang, karena kita sendiri yang merasakan. Gimana rasanya sih kalau lagi masuk angin misalnya, gimana rasanya kalau tiba-tiba kita pilek atau kita flu, kan kita sendiri yang merasakan ya, tubuh rasanya lunglai, angkuh, dan lain sebagainya, hanya kita yang tahu. Terus lagi jangan sering-sering lah membiasakan dikit-dikit obat ya. Kita harus belajar untuk menggunakan apa yang ada di lingkungan sekitar kita untuk kita jadiin obat, menggunakan apa yang ada di lingkungan sekitar kita untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, untuk dalam menghadapi virus corona ini ya, ada langkah pencegahan utama. Langkah pencegahan utama yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah menghindari paparan virus yang bisa dilakukan dengan 3 hal, yaitu social distancing atau menjaga jarak. WHO mengatakan bahwa menjaga jarak itu minimal 1 sampai 3 meter ya. Menjaga jarak dengan si orang yang terkena virus gitu. Walaupun kita nggak tahu itu siapa, makanya dengan siapapun sekarang kita harus menjaga jarak. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi paparan dari virus yang ada. Yang kedua adalah membiasakan diri menjaga kebersihan, antara lain dengan melakukan cuci tangan. Nah, sesuai standar WHO ada 6 langkah dalam cuci tangan. Pasti kita udah sering mengajarkan sama anak-anak kita ya, baik di sekolah maupun di rumah. Kita sering mengajarkan ke anak-anak kita, bahkan di setiap rumah juga kita harus menyediakan hand sanitizer untuk mencuci tangan. Ada 6 langkah di sana. Basahi tangan kita, gunakan sabun, dan lain sebagainya. Bahkan ini menjadi tren utama di PAUD terutama ya. Gak cuma PAUD lah, sekolah-sekolah juga.
Dan yang ketiga adalah bekerja dan belajar di rumah. Dengan bekerja dan belajar di rumah ini, hikmahnya adalah intensitas kita terhadap keluarga meningkat. Maksud dari bekerja dan belajar di rumah ini adalah untuk menghindari kalau ada orang-orang yang kita jumpai ternyata terkena virus. Nah, pemerintah menganjurkan kita bekerja dan belajar di rumah. Walaupun memang pada kenyataannya yang saya alami, saya merasa jenuh yang luar biasa. Makanya mencari aktivitas. Dan ternyata ketemulah dengan CCTV. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini. Dan ini sungguh luar biasa buat saya. Ilmu yang sangat bermanfaat di saat di saat hamil 2. Tapi semangat dari teman-teman itu adalah sangat menginspirasi dan memotivasi untuk saya lebih berkembang. Yang berikutnya adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh agar tetap fit dan sehat. Nah, manfaatnya apa? Si virus-virus itu akan mental dari tubuh kita. Jadi walaupun kita keluar rumah, kalau imun kita itu bagus, semuanya nggak akan ngaruh Bapak Ibu. Gitu. Jadi nggak usah merasa takut. Kita harus yakin bahwa kita mampu mengatasi semuanya. Menjaga imun tubuh ini sangat penting. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam menjaga imun tubuh. Antara lain adalah tidur yang cukup. Tidur yang cukup tentunya karena ini ya, kadang begini. Karena kita bekerja dan belajar di rumah, jadi nggak disiplin gitu. Bangun siang dan lain sebagainya. Tidur lebih dari 8 jam. Padahal kita hanya cukup tidur dalam waktu 8 jam saja. Terus kadang lagi pekerjaan yang menumpuk membuat kita lembur. Padahal sebenarnya itu sangat ngaruh ya dalam diri kita, karena hormon yang bekerja pada malam hari dan siang hari itu berbeda. Hormon pada siang hari simpatik dan pada malam hari parasimpatik, dan keduanya sangat bertentangan. Tubuh kita pun membutuhkan haknya untuk istirahat. Jadi kita harus disiplin mengatur waktu, kapan saatnya kita tidur, kapan saatnya kita bekerja, kapan saatnya kita belajar. Tidur yang cukup adalah salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Gimana Bapak Ibu, suara saya masih terdengar dengan jelas ya? Atau putus-putus atau gimana Pak Dika? Jelas Bu. Masih jelas. Ya. Bisa dilanjut. Masih jelas. Ya. Berikutnya adalah olahraga di rumah. Nah, karena kita nggak boleh keluar, jadi mau nggak mau kita olahraga di rumah. Biasakanlah olahraga minimal 20 menit dalam sehari. Apa aja itu? Bisa skipping di rumah, bisa planking, bisa latihan sit up, bisa yoga, pilates, yang menyenangkan lah. Yang menyenangkan. Jangan yang membuat kita terbebani. Nggak punya alat, it's okay. Bisa pakai apa aja. Pakai karpet, bisa beralaskan anduk. Nggak pakai baju olahraga, bisa lah pakai training sekolah, nggak harus pakai baju olahraga. Terus kita bisa juga olahraga dengan anak-anak kita, ya, main bulu tangkis. Kalau buat yang balita bisa masukin bola dalam keranjang atau apa aja, latihan motorik yang bisa menghibur dengan anak kita. Nah, dengan olahraga di rumah, tentunya kita juga sudah mengikuti anjuran pemerintah untuk
tidak beraktivitas di luar rumah. Olahraga ini sangat penting Bapak Ibu. Kalau di era milenial sekarang ini dibilangnya apa ya? Bukan lifestyle, bukan lifestyle lagi ya, tapi harus merupakan sebuah kebutuhan gitu. Jadi kita harus membiasakan untuk bergerak lah. Kalau sebagai perempuan, mungkin kita udah merasa, oh aku udah cukup nih, cukup capek, cukup lelah di sumur, di dapur gitu ya. Tapi kita bergerak selama 20-30 menit secara non-stop dengan olahraga itu harus wajib dilakukan. Berjalan kayak bolak-balik atau lari-lari kecil atau ngeliling komplek ya, pagi-pagi kan masih segar. Nah, berikutnya adalah minum air putih yang banyak. Minum air putih yang banyak. Ini ini adalah pengalaman pribadi dan yang selalu saya lakukan. Minum air putih yang banyak, kita harus punya target Bapak Ibu. Apalagi yang suka minum kopi ya. Air putih yang banyak itu minimal 2-3 liter dalam satu hari. Bukan satu gelonggongan ya, tapi memang harus kita lakukan. Jadi ibaratnya banyak racun dalam tubuh kita, ketika dia diguyur dengan air yang banyak, maka racun dan sel vaksin dalam tubuh kita akan keluar melalui urin, keringat, dan ekskresi yang kita keluarkan. Misal contoh gampangnya saja, ketika ada bekas kopi di gelas, kemudian kita guyur dengan air putih yang banyak, maka lama-lama ampas bekas kopi itu hilang kan. Nah, begitu juga dengan minum air putih. Ketika kita minum air putih banyak, maka tubuh kita akan terasa enak. Bagi Bapak Ibu yang belum mencoba, silakan dicoba. Silakan coba, masing-masing harus target setiap hari. Kalau perlu punya wadah sendiri untuk mencukupi kebutuhannya. Gitu. Saya harus target nih, dalam sehari saya harus target 2 liter misalnya. Berarti saya harus punya wadah 2 liter untuk saya minum setiap hari. Nah, kalau kurang, tambah lagi, alhamdulillah. Ciri pertama ketika kita kurang serat atau ketika kita kurang air putih adalah mual ketika minum air putih. Pasti akan merasakan itu. Kalau yang belum terbiasa, pasti akan mual. Tapi lama-kelamaan dia akan terbiasa. Lama-kelamaan rasa mualnya akan hilang dengan sendiri. Biasakan minum air putih untuk anak-anak kita. Apalagi sekarang sudah mulai musim panas. Terus tubuh kita juga butuh butuh air ya untuk operasional tubuh kita. Ketika badan kita panas dengan alaminya, dia pasti akan menyerap cairan. Dan ketika badan kita panas dengan alami, bukan karena kita minum sesuatu yang bikin panas ya, seperti alkohol kan salah. Ketika badan kita panas dengan alami, maka insya Allah tubuh kita akan sehat dan imun kita akan meningkat. Itulah pentingnya air putih. Jadi silakan dicoba, terutama yang sudah menjalani program diet, nggak usah terlalu banyak bahan-bahan kimia ya. Silakan coba minum air putih yang banyak. Nah, yang ketiga adalah ini yang paling enak. Makan buah dan sayur. Wah, ini kalau lihat buah dan sayur begini rasanya gila kepala saya. Buah dan sayur ini cukup kandungan vitamin C, D, dan K-nya. Vitamin E-nya juga luar biasa. Sangat menggairahkan kalau di atas meja makan itu adanya buah dan sayur. Apalagi kita membiasakan keluarga kita untuk makan
buah dan sayur dalam kesehariannya. Nasi dikit aja, kalau perlu dikurangin, kalau perlu nggak sama sekali. Karena Nabi Muhammad pun nggak makan nasi ya, hanya kan kurma, daging gitu. Nah, buah dan sayur ini akan sangat membantu kita dalam meningkatkan imunitas tubuh kita. Brokoli terutama, manfaatnya luar biasa, asam folatnya sangat tinggi. Tomat apalagi ya, pengen kandungan gizi tinggi, pengen dapat nutrisi dari tomat, kukuslah sebentar. Dikukus sebentar, baru dimakan. Nah, manfaatnya akan luar biasa. Untuk yang lainnya, sebaiknya sih direbus atau dikukus. Kalau direbus pun di blend ya, jangan terlalu lama karena kandungan gizinya akan kurang. Nah, yang berikutnya adalah membiasakan diri menjaga kebersihan. Musim panas begini, mandi bisa jadi lebih dari 2 kali ya, karena memang gerahnya luar biasa. Gatal. Jadi rutin bersihkan diri, rutin menjaga kebersihan, terutama kebersihan diri, apalagi anak-anak ya. Kalau anak-anak kan kasihan nggak main di luar. Jadi kalau anak saya masih main di luar, walaupun di sekitar gang, dia masih main. Tapi ya setelah itu dia harus mandi, karena memang menjaga kebersihan diri itu sangat penting. Dan nggak cuma virus nih, bakteri juga ya. Semuanya akan terbawa kalau kita nggak bisa menjaga kebersihan diri. Mandi merupakan aktivitas yang biasalah kita kerjakan gitu. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada suara-suara yang mungkin ada suara-suara yang agak-agak ini suara-suara pengamen lewat depan rumah. Nah, menjaga kebersihan diri ini harus kita lakukan ya. Kita harus mendisiplinkan diri untuk mandi walaupun libur, walaupun bentar ya Bapak Ibu, mohon maaf. Bentar. Maaf ada pengamen lewat, bagaimana? Nggak apa-apa? Iya. Maaf ini. Ya coba dilanjut aja Bu, masih cukup jelas kok suaranya. Oh begitu, baik. Iya. Ya. Oke, tadi baru nyampe menjaga kebersihan diri ya. Iya. Saya share lagi deh. Nah, jaga kebersihan diri ini harus disiplinkan kita ya. Harus didisiplinkan sama kita dan anak-anak juga tentunya. Kita harus disiplin anak-anak lah, bangun tidur langsung mandi gitu. Habis main langsung mandi, cuci tangan, baru melakukan aktivitas yang lain. Next yang berikutnya adalah, nah ini nih yang lagi booming. Katanya rempah-rempah yang kita miliki ya, rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu bermanfaat untuk mencegah virus yang masuk dalam tubuh kita. Nah, mungkin sekarang juga Bapak Ibu lagi gencar-gencarnya nih, minyak kunyit, jahe, temulawak dan lain sebagainya ya. Tapi memang sebaiknya Bapak Ibu nggak cuma di masa sekarang aja, nggak cuma di masa pandemi COVID-19 ini aja kita mulai seperti itu. Memang harusnya dari sejak awal ya, ketika kita mengkonsumsi sesuatu itu yang kita pikirkan adalah nutrisinya, bukan karena kita pengen kenyangnya atau pengen enaknya.
Jadi apa yang masuk dalam tubuh kita itu benar-benar berfungsi untuk kebaikan tubuh kita, untuk memberikan nutrisi, bukan hanya memberikan kekenyangan, bukan hanya memberikan bukan hanya sekedar untuk nafsu semata, tapi memang benar-benar untuk memberikan nutrisi dalam tubuh kita. Apa sih sebenarnya yang terkandung dalam rempah-rempah itu? Kita punya banyak aset, ya, dan kita semua insya Allah punya deh. Kita punya bunga lawang. Nah, bunga lawang ini sangat bagus untuk program promil ya, bagi ibu-ibu yang ingin cepat hamil, haji minum bunga lawang. Kunyit itu mempunyai antioksidan yang tinggi. Terus ada lagi kayu manis, merica, semuanya kita punya dan harus kita manfaatkan dengan baik. Nah, ini ramuan rempah-rempah apa? Yang gampang aja deh, yang rutin harus kita konsumsi setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu usahakan, silahkan dicoba di rumah ya. Minum jahe dicampur dengan serai, campur dengan kayu manis, dengan kunyit sedikit dan cengkeh. Kalau nggak mau repot, diiris aja semuanya, diiris terus diseduh dengan air panas. Anggaplah itu sebagai pengganti teh. Gitu. Jadi kebiasaan minum tehnya diganti dengan itu, dengan jahe, serai, kayu manis, cengkeh, dan kunyit. Gitu. Jadi kita nggak tergantung dengan produk-produk buatan manusia, teh. Lagian teh sekarang kan udah fabrikasi ya, udah bukan teh yang alami, bukan yang berupa daun-daun yang alami, tapi sudah diserbukkan. Berarti kan dia udah mengalami campur tangan manusia. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang alami, yang langsung tumbuh dari alam, yang kena sinar matahari. Nah, dialah yang akan memberikan nutrisi pada tubuh kita. Karena kita berasal dari alam, kita sangat membutuhkan sesuatu yang berasal dari alam. Yang bersahabat lah, bersahabat dengan kita, bersahabat dengan tubuh kita. Jahe itu, pertama kunyit ya. Kunyit itu kunyit merupakan senyawa yang mengandung anti-inflamasi ya. Dia imunomodulator. Berarti memang dia itu merangsang daya tahan tubuh. Apalagi perempuan ya. Perempuan harus rajin minum kunyit, minum jahe, minum serai. Kenapa orang-orang India itu anaknya banyak? Kenapa? Karena mereka banyak makan rempah-rempah. Nah, bagi ibu-ibu yang sedang dalam program promil, silakan dicoba. Gantilah sel-sel yang rusak dalam tubuh Anda dengan minum rempahan atau empon-empon yang bisa mengganti sel-sel yang rusak tersebut menjadi sel-sel yang baru. Minumlah setiap pagi sama sore lah. Pasti badannya akan enteng Bapak Ibu. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi kalau di sekolah kami tuh setiap pagi di meja guru udah disediain sama ibu ini, ibu kantin lah ya, udah disediain sama ibu dapur itu satu teko besar isinya itu rempahan. Ada jahe, serai, kayu manis, cengkeh, kunyit, ketumbar juga, apa itu bunga lawang sama secang. Secang itu kalau yang direbus di warna merah. Jadi setiap hari kalau di sekolah aktivitasnya yaitu minumnya rempahan,
terus apa? Nah, kita saling ini sih, saling support dan saling mengingatkan gitu. Kalau belum ada, ya siapa yang datang duluan bikin yang banyak sekalian. Nah, itu sudah jadi kebiasaan di tempat saya bekerja seperti itu. Di rumah pun demikian. Jadi yang namanya gula pasir sudah mulai dikurangin, diganti dengan madu dan jeruk nipis. Jeruk nipis sebagai katalisator ya. Nah, dia fungsinya untuk apa? Memaksimalkan enzim yang ada di sana. Nah, itu rempah yang gampang kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sering ke pasar pasti gampang lah menjumpai itu. Harganya juga nggak terlalu mahal. Demi kesehatan keluarga kita, demi kesehatan kita sendiri, marilah kita jaga ya diri kita dan keluarga kita. Kita dengan membiasakan diri pola hidup yang sehat, dengan membiasakan diri minum rempah-rempah yang sebenarnya memang hasil bumi kita sendiri gitu. Kalau di Eropa, di mana-mana nggak ada tanaman seperti itu kan. Hanya kita yang punya. Terus ya kita manfaatkan saja. Kalau punya lahan kosong, tanamin aja. Kalau punya pot atau punya paling bekas, buat nanam aja. Dan gitu. Nah, kayu manis ini dia kalau diseduh sama air panas dia akan apa ya, dicampur dengan rempah lain. Saya suka campur kayu manis dengan serai gitu ya, jadi serai dicampur sama jahe sama serai gitu. Oh, itu luar biasa. Silakan dicoba deh kalau misalnya Bapak Ibu mengalami gejala flu atau putri Bapak Ibu mengalami gejala flu, biasanya ya kasihlah ramuan itu. Jadi rebuslah serai, jahe, kasih cengkeh, direbus. Kalau sudah hangat, tambah madu sedikit. Ditambah madu sedikit, terus kasihlah air ya, air bisa jeruk nipis, bisa jeruk lemon. Terus diminum deh. Wow, luar biasa. Luar biasa nikmatnya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana menjaga imun kita. Nah, ini cara yang paling mudah. Be happy. Be happy, selalu bahagia. Tidak berpikir yang was-wisu ya, was-was. Nggak berpikiran negatif tentang orang. Berusaha selalu positif dalam hidup kita. Membiasakan diri untuk berpikiran positif lah. Gak usah mikir macam-macam, gak usah mikir yang ribet-ribet, gak usah mikir yang menyiksa diri, gak usah mikir yang membuat kita tertekan gitu ya. Pokoknya selalu be happy, lakukan sesuatunya dengan damai gitu. Jangan pernah membuat hati kita itu merasa berat dan terbebani. Be happy aja, banyak tertawa. Kalau saya pribadi sih saya terkenal karena saya guru matematika ya, jadi saya terkenal sebagai guru yang jutek gitu. Jadi di sekolah kayaknya saya paling jutek deh. Cuman kelebihan saya adalah saya berusaha untuk selalu positive thinking dengan orang, dengan teman-teman saya, dengan anak murid-murid saya selalu positive thinking dan saya selalu berusaha untuk tidak menganggap itu sebagai sebuah kenakalan. Itu adalah sesuatu yang wajar, yang memang harus kita benahin, yang memang harus kita nikmatin aja. Bekerja janganlah dijadikan sebagai beban. Walaupun memang pada kenyataannya kita harus realistis ya, bekerja untuk mencari nafkah, tapi jangan terus emosi dan egois gitu. Walaupun nggak kerja, lu nggak dapat duit. Jadi jadikanlah pekerjaan kita itu sebagai me time. Jadi kalau aku nggak kerja, aku nggak bisa merasakan kebahagiaan bersama murid-murid saya, nggak bisa ketemu teman-teman saya, nggak bisa cerita-cerita dan lain sebagainya. Seperti
saat sekarang ini ketika nggak bertemu dengan anak-anak, atau nggak ketemu dengan teman-teman, jadi nggak bisa sharing-sharing, jadi nggak bisa ketawa dan lain sebagainya. Be happy, selalu berusaha untuk positive thinking, selalu berusaha untuk jangan was-was, jangan terlalu khawatir, apalagi dengan keluarga ya, dengan suami, dengan anak. Gak usah terlalu curiga. Kita membangun semuanya dengan kepercayaan. Imun tubuh kita akan semakin tinggi kalau kita tidak merasa sakit. Jadi ketika apa yang membuat orang gampang sakit? Ketika dia merasa khawatir dengan dirinya. Ketika dia merasa khawatir dengan apa yang terjadi pada dirinya, belum bisa menerima sebuah kenyataan bahwa memang itu harus terjadi pada dirinya. Jadi ketika kita mengalami sebuah kesusahan atau kesengsaraan, jalannya bismillah, apa yang terjadi itu sudah ditentukan sama yang di atas. Kita hanya sekedar menjalani dan melakukan yang terbaik. Itu konsepnya. Walaupun yang berat ya, tapi ini juga merupakan cambuk buat saya sendiri. Mungkin Bapak Ibu bisanya ngomong doang gitu kali ya. Ya tapi ya kita saling mengingatkan lah. Kita saling mengingatkan bahwa apa yang terjadi itu memang nggak mungkin akan terjadi kalau tidak diizinkan. Jadi tugas kita ya hanya menjalani dan berusaha melakukan yang terbaik. Gitu. Perlu diingat bahwa happy ini merupakan kekuatan spiritual dan perlu diketahui bahwa yang mendukung kita dalam kehidupan yang sehat, yang mendukung imunitas kita itu semakin meningkat, itu adalah kekuatan spiritual. Jadi bagaimana kita mengelola emosi, bagaimana kita selalu merasa plong, merasa lega, nggak tertekan dan sebagainya. Itu adalah kekuatan spiritual. 75% ya kesehatan kita itu tergantung pada kekuatan spiritual. Bukan karena olahraga, bukan karena pola makan. Olahraga itu hanya 10%, menjaga pola makan hanya sekitar 10%. Gitu. Jadi kekuatan spiritual ini luar biasa, berserah diri sama yang kuasa, selalu bahagia dan berusaha untuk tidak emosional dan lain sebagainya. Nah, sekian saja mungkin dari saya, Bu Ani ya. Kalau ada yang mau sharing, gitu. Ini bukan sesuatu yang perlu ditanya kali ya, tapi cuma sharing aja, kita saling menambahkan. Mungkin ada teman-teman yang akan menambahkan atau bercerita tentang meditasinya. Atau Bu Ani mungkin menambahkan atau sharing tentang apa yang pernah dialami. Terima kasih Bu Yuda atas pemaparannya. Kalau saya sendiri ya, kalau tadi kan Bu Yuda kan mengambilkan contoh banyak dari alam ya untuk memperkuat daya tahan tubuh itu. Kalau saya sendiri, jujur saya itu orang itu yang nggak suka jamu gitu. Gimana ya Bu? Karena saya beneran tuh nggak suka jamu loh. Meskipun saya keturunan orang Jawa, saya tuh nggak suka jamu. Gimana ya? Tipsnya lah supaya yang alami itu bisa saya nikmati juga. Oke. Jadi memang sih ya, mungkin karena nggak terbiasa Bu ya. Mungkin karena nggak terbiasa, jadi kadang kalau minum beras kencur aja yang manis rasanya mual luar biasa, bau gitu ya. Tapi kalau jamu yang dijual sama mbak-mbak jamu itu kan udah diparut ya diparut terus diolah, jadi baunya memang agak-agak hangat gitu. Ya coba Ibu cuman diiris aja, diiris aja sedikit-sedikit, nggak usah banyak-banyak.
bunyi bukan satu ruas jari deh, setengah dulu nggak apa-apa, jahe setengah dulu nggak apa-apa, terus dikasih gula merah biar manisnya itu lebih lebih terasa gitu. Di tetap di ini ya Bu, kita harus harus yakin, maksudnya kita harus berazam, maksudnya kita harus ini buat kebaikan saya, bukan hanya sekedar ala-ala gitu ya, tapi buat kebaikan saya harus berusaha hijrah, harus berusaha move on nih ya, dari minuman yang biasa ke minuman yang menyehatkan. Itu Bu, jadi memang harus dipaksa ya. Itu kali Bu. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa lewat chat ataupun raise hand masing-masing. Gitu. Kan sekarang lagi rame tuh ya Bu Yuda ya. Yang masalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum. Saya dengan Bu Reni. Bu Yuda apa kabar? Alhamdulillah. Oke, sedikit aja sih mau. Iya, aku mau tanya nih Bu Yuda ya. Tadi sih kalau paparannya itu emang bagus banget ya ramuan-ramuan secara alami gitu ya. Tapi mau tanya nih, karena kan kita nih usia yang sudah sangat apa ya, awet muda kali ya. Alias sudah usia kepala 4 gitu ya. Nah, ini kan berpengaruh juga mungkin maaf ya, kan banyak sekali informasi bahwa lebih bagus dengan konsumsi air putih ya, karena kan kalau jamu-jamu juga takutnya bagaimana nih pengaruh ke ginjal gitu ya. Artinya kan dengan usia kita yang semakin bertambah gitu, mungkin ada solusinya atau seperti apa? Atau mungkin pemakaiannya bagaimana? Apakah di saat mungkin kondisi kita saat turun aja atau saat kita lagi gak enak badan aja atau memang itu dirutinitaskan seminggu sekali kah atau seperti apa? Mungkin itu aja sharingnya Bu Yuda. Oke Bu, iya makasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kalau langsung aja ya Bu Ani ya. Langsung aja saya komen ya Bu Ani ya. ya. Ya, silakan. Jadi kalau apa ya? Kalau saya pribadi Bu ya, sebelum merasakan saya nggak enak badan, itu udah saya hantam dulu. Jadi setiap hari saya minum minyak zaitun, setiap hari saya minum madu, setiap hari saya bikin jahe teh jahe itu dalam artian jahe yang cuman saya iris dicampur sama serai itu, atau kalau nggak saya rebus saya minum gitu aja. Nah tadi kan juga udah disampaikan ya, kalau yang namanya air putih itu memang wajib, tetap kita harus minum air putih yang banyak. Kalau saya target 2-3 liter dalam satu hari, karena memang kebutuhan saya banyak dan saya sering merasa panas karena sudah tampung, saya minum air putih banyak. Kalau menyangkut ke ginjal, kayaknya enggak deh Bu. Kalau kita minum dalam bentuk serbuk-serbuk itu kali ya, bisa jadi. Tapi kalau kita minum air putih banyak, insya Allah tuh ginjal kita juga akan bekerja dengan bagus gitu. Karena si serai ini, serai yang kita minum pun bagus untuk kerja ginjal kita. Gitu. Jadi dia mengeluarkan kotoran, mengeluarkan apa ya yang saya baca dan itu yang saya tahu ya. Si serai ini membantu kerja ginjal kita juga, serai, terus kayu manis ya sama cengkeh itu bagus buat ginjal kita. Jadi dia membersihkan kotoran yang ada dari ginjal kita juga. Kalau Bapak Ibu itu cenderungnya ke apa yang kimia, bisa jadi misalnya ada program diet pakai Herbalife dan lain-lain. Maaf ya, nah ini air putihnya harus lebih dari berapa? 4 liter ya, harus lebih dari 4 liter. Karena apa? Karena memang dia secara kimia aja
dia diproses secara kimia gitu. Jadi tingkat proteinnya terlalu tinggi. Kalau dia masuk dalam ginjal kita akan bahaya. Tapi kalau rempah-rempah yang terbuat dari alam, berasal dari alam, saya yakin dia masih bersahabat dengan diri kita gitu. Jadi saya sarankan sih jangan minum yang serbuk-serbuk. Kalau itu kan udah pikiran manusia ya, yang alami aja, yang benar-benar berasal dari alam, yang berasal dari tanah gitu. Jadi masih alami, masih fresh, masih bagus buat badan kita. Itu aja sih Bu. Ya Bu Reni. Apalagi kalau Bu Reni mau program promil harus itu wajib. Bu Yuda, Iya Bu. Gimana Bu? saya sih mau sedikit menambahkan aja. Sebenarnya sih ya, kalau yang namanya produk kimia, yang Ibu bilang produk kimia atau jamu yang berbentuk serbuk segala macam yang di pabrik itu, selama kita memakai sesuai dengan aturan, tidak berlebihan, itu masih bagus. Seperti obat-obatan ya, bukan obat-obatan yang biasa kita berobat di rumah sakit, ketemu dokter. Sesuai anjuran Itu dokter semua gitu ya. kita pakai. Betul, itu pasti baik. Nah, yang kadang kan yang seringnya itu kan kita berlebihan. Seperti itu biar cepat sembuh atau biar cepat kurus misalnya. Di double-double dosisnya itu yang salah. Yang penting produk itu sudah lulus BP POM, ada izin ke Departemen Kesehatannya. Nah, seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar memperhatikan produk itu asalnya dari mana. Seperti itu sih Bu, saya. Iya, oke. Terima kasih banyak tambahannya Bu Ani. Iya, benar sih segala sesuatu kalau berlebihan, walaupun memang itu baik, tapi tetap akan berdampak negatif ya. Karena emang nggak boleh berlebihan gitu Bu ya. Iya, betul Bu. Ada lagi Bu? Iya, intinya seperti itu sih. Iya, silakan teman-teman kalau masih ada yang ingin bertanya. Kayaknya sih sudah cukup jelas banget ya yang tadi diterangkan oleh Bu Yuda. Mungkin karena waktu kita juga tinggal beberapa menit lagi. Bu Yuda bisa ngasih closing untuk penutupan. Closing statement ya. Pernyataan penutup. Iya. Bapak Ibu dan rekan-rekan hebat yang berbahagia, yang saya hormati, kita sudah diberikan sesuatu yang sangat istimewa, yaitu badan yang sempurna, raga yang bisa digunakan dengan maksimal untuk bekerja, berpikir, merasakan segala kenikmatan yang ada di dunia ini. Sebaiknya kita lakukan dua hal yang sangat penting. Pertama adalah menjaga, yang kedua adalah yang kedua adalah menjaga, merawat sama ya. Ya, menjaga artinya merawat tubuh kita. Menjaga artinya mensyukuri apa yang diberikan kepada kita. Mensyukuri itu dengan cara merawatnya dengan baik, memberikan nutrisi yang baik, tidak diberikan hal-hal yang tidak bermanfaat, jauh-jauh dari narkoba, miras, dan lain sebagainya. Dan menjaga artinya merawat untuk kita menjadi insan yang lebih baik, yang bisa beribadah dengan rukun, yang bisa bersyukur dengan segala macam. Dan gitu aja Bu Ani. Iya, baik. Baik Bu Yuda, terima kasih atas penutupnya. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah pemaparan dari Ibu Yuda Krisnawati tentang meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan virus. Saya rasa ini bagus ya untuk
mengingatkan kita kembali bahwa yang terpenting adalah kita harus selalu bersyukur supaya hidup kita tuh tetap tentram seperti itu. Karena ya kan seperti kata Bu Yuda tadi, kita jangan terlalu banyak pikiran. Nah, seperti itu. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu dan sudah mau bersama kita di room meeting ini sampai acara selesai. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Dika. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu buat bagaimana pemaparan dari Ibu Yuda tentang meningkatkan daya tahan tubuh melawan virus sangat bermanfaat, sangat berkesan banget dan saya pribadi pada umumnya. Bapak Ibu yang telah masuk dalam ini silakan isi presensi terlebih dahulu sebelum kita tutup karena di presensi ada batas pengisiannya ya. Silakan Ibu presenter, Ibu moderator dan Pak Ibu selaku penghuni. Dan jangan lupa sekedar mengingatkan saja nanti di hari ini jam 2:30 juga kita juga akan mengadakan presensi seperti ini lagi dengan tema yang berbeda, dengan formasi yang berbeda. Saya sendiri akan jadi presenter dan Ibu Yuda akan jadi moderator dan Bu Ani jadi. Itu Bapak Ibu cukup sekian. Oh iya. Cukup sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kesehatan selalu mensertai kita. Amin. Ya, semoga segala sesuatu yang kita tidak inginkan semuanya. Oke, Bapak Ibu, silakan melanjutkan room selanjutnya. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kan Bapak Ibu bisa live, bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni, terima kasih Bu Rosma, terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih teman-teman satu tim. Bu Ani jangan lupa absen Kak Dik. Siap, Ibu. Halo Bu. Pak Siswa, absen Pak Siswa. Ibu Diandra. Diandra sih siapa ya? Anak Bu Ani bukan? Bukan. Bu Ani udah itu belum? Apa? Udah kirim ke YouTube belum? Belum. Belum Bu, saya belum sempat upload. Pak Dika udah ya? Belum, Bu.